Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Jamaah kaum muslimin, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pada detik ini kita masih berikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang begitu banyak, yang mana seandainya kita berusaha untuk menghitung-hitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya seorang hamba itu mau untuk menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya mereka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena itulah patut bagi kita untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas itu semua. Dan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan yang penuh maghfirah ini. Bulan Ramadan ini tak terasa, mungkin beberapa hari yang lalu kita masih menghirup awal Ramadan, tapi tak terasa hari ini sudah kita berada di penghujung bulan Ramadan. Yang ini merupakan salah satu bentuk juga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan umur panjang untuk menikmati rangkaian amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa kesempatan pula untuk melakukan amalan-amalan tersebut di bulan yang penuh hikmah ini dan penuh maghfirah, penuh dengan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara pertanyaan yang mungkin terbesit di hati kita, atau mungkin ada di antara kita yang bertanya terhadap diri kita masing-masing, maka di sini ada suatu pertanyaan yang di sini dihimpun oleh para ulama, kemudian disatukan dalam satu bentuk tulisan. Mada ba'da Ramadan? Apa yang kalian lakukan setelah bulan Ramadan? Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala ini yang insyaallah kita kupas, yaitu tentang mada ba'da Ramadan. Apa yang kita lakukan setelah Ramadan ini berlalu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwati wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Seorang hamba yang tentunya senantiasa mendambakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia dijumpakan pada suatu momen yang begitu luar biasa, di antaranya bulan Ramadan ini, tentunya dia akan bangga, dan itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Sikap, kemudian ekspresi seorang muslim ketika datangnya bulan Ramadan harus wajib bangga, sebagaimana Rasulullah SAW yaitu mengatakan demikian, yaitu ketika Ramadan itu datang, maka seorang muslim hendaknya bangga terhadap datangnya bulan Ramadan itu. Lalu bagaimana jika Ramadan itu pergi? Maka di sini juga ada dua hal yang perlu kita yaitu camkan. Yang pertama, sedih itu juga ada harus, karena kita belum tentu bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bahagia ada, karena sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, as-shaimun farhatan, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dia berbuka bertemu dengan hari raya, kemudian kebahagiaan kedua kelak di akhirat dia akan berjumpa dengan Rabbnya. Bangga iya, tapi sedih juga hendaknya ada di benak hati lubuk seorang muslim, karena ditinggal dengan bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Lalu ada pertanyaan yaitu mada ba'da Ramadan? Apa yang hendaknya kita lakukan selepas bulan Ramadan itu pergi meninggalkan kita? Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama menghimpun satu tulisan yang bagus, yaitu yang ditulis oleh seorang penulis yaitu Al-Imam Muhammad Ad-Duwaisi. Beliau salah satu penulis tentang artikel-artikel kecil yang beliau sudah meninggalkan kita rahimahullahu taala. Beliau menulis tentang tulisan kecil mada ba'da Ramadan, apa yang kita lakukan selepas bulan Ramadan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang hendaknya kita lakukan yaitu di awal bulan Ramadan itu pergi meninggalkan kita. Yaitu hendaknya kita tentunya mengintrospeksi diri kita, yaitu memilah-milah diri kita dari kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan amalan kita, yang mana di sini akan memicu kita untuk bersemangat untuk melakukan ibadah-ibadah atau amalan-amalan berikutnya. Yaitu diantaranya salah satunya kita harus mempunyai tekad atau janji kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat janji tekad kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai nazar. Jadi tekad janji, tekad yang kuat atau janji, bukan sampai nazar, karena nazar konsekuensinya besar. Ya, kalau kita langgar nanti kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu memberi 10 orang fakir miskin makanan atau memberikan pakaian kepada mereka. Kalau tidak mampu maka kita disuruh untuk membebaskan budak. Kalau tidak mampu pula kita disuruh untuk yaitu berpuasa 3 hari berturut-turut. Ini konsekuensi kalau nadar. Tapi ini hanya sekedar yaitu tekad. Sebenarnya bukan sekedar tapi tekad yang kuat. Tekad yang kuat berupa di sini seperti azam yang kuat yang sebagaimana dikatakan oleh penulis di sini, yaitu hendaknya al-ahdu jadid, yaitu memulai dengan tekad yang kuat yang baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibarat Ramadan itu ialah bulan kita ditempa atau dilatih untuk berbuat kebaikan, yang mana nantinya ketika selepas bulan Ramadan kita akan kelihatan mana di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu yang meraih yaitu predikat takwa itu akan ada ciri-cirinya. Walaupun seseorang tidak bisa atau nanti dijelaskan bahwasanya tidak boleh seorang memberikan yaitu predikat pada dirinya, oh aku ini sukses di bulan Ramadan. Karena yang hanya bisa memberikan gelar dia takwa atau tidak, sukses di bulan Ramadan atau tidak, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti dijelaskan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, yaitu kita hendaknya yaitu bertekad kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji untuk yaitu memenuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ini janji kita. Di antaranya bentuk kita yaitu memenuhi janji tersebut ialah yang pertama yaitu adamu ittiba'i wasiyati syaitan, yaitu kita tidak mengikuti bisik langkah syaitan untuk berbuat jahat atau kemaksiatan. Ini bentuk tekad kita. Karena inilah yaitu tugas syaitan itu keseharian. Selepas Ramadan itu pergi, mereka merajalela kembali. Mungkin ketika Ramadan itu datang, mereka untuk perbuatannya dikekang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dihambat, dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi selepas bulan Ramadan, setan itu bebas berkeliaran kembali. Nah, inilah bisik langkah jahat mereka harus kita hindari. Jangan sampai kita mengikuti jejak langkah syaitan, yaitu di mana di sini yaitu ibda fi nafsi, yaitu kita mulai dari diri kita sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mencontohkan akan hal ini, terkhusus di 10 malam terakhir. Bagaimana Rasulullah SAW, yaitu Ibunda Aisyah mengatakan idza dakhalal asyru, yaitu adalah Rasulullah SAW jika beliau di sini masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau di sini lebih giat untuk yaitu beramal soleh. Bahkan dikatakan syadda mi'zarahu, beliau mengekangkan tali ikan pinggangnya. Ini menunjukkan keseriusan beliau ketika beribadah.
Kemudian beliau juga tidak luput untuk yaitu mengajak yang lainnya termasuk keluarga beliau, wa aiqadha ahlahu. Kemudian beliau juga membangunkan keluarganya untuk ikut serta untuk beramal soleh di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasannya jangan sampai kita lalai untuk yaitu memulai dari diri kita sendiri. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu langkah yang kedua yaitu al-khadru minal ghururi bi ibadati fi Ramadan. Yaitu jangan terpukau dengan amalan kita yang banyak di bulan Ramadan. Yang mana ini nantinya selepas bulan Ramadan itu pergi, ini yang biasanya juga kembali ke yang awal tadi. Setan akan membisikkan kepada kita bahwasanya salah satunya engkau sudah banyak berbuat kebajikan di bulan Ramadan. Engkau sudah puasa sebulan penuh 30 hari. Kemudian engkau qiyamul lail, tidak pernah luput. Kemudian engkau juga memberikan sedekah, zakat pun engkau keluarkan. Ini hiasan-hiasan amal seperti ini di selepas bulan Ramadan. Ingat, setan itu tidak pernah tidur, akan selalu mengganggu kita. Hiasan seperti ini akan bisa mengganggu amalan-amalan kita selepas bulan Ramadan, yang akhirnya nanti kita minimal akan menunda-nunda amalan kita. Jadi menunda-nunda amalan kita. Nanti wong wingi pas bulan Ramadan aku sudah guyat, wis luar biasa ibadah saya. Kemudian sampai menilai dirinya bahwasanya dirinya ibadahnya diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang seperti ini bahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti bisikan setan. Kemudian salah satunya yaitu merasa atau berbangga diri terhadap amalan-amalan yang dia lakukan di bulan Ramadan. Nah, ini sangat berbahaya sekali, karena Rasulullah pun sendiri yaitu pernah suatu ketika ditanya oleh para sahabat tentang amalannya. Beliau ditanya tentang amalannya. Kemudian beliau mengatakan la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amali. Jadi tidak ada seorang pun di antara kalian itu yang bisa masuk surga dengan sebab amalnya. Maksudnya jangan mengira salah seorang di antara kalian itu masuk surga dengan sebab amalannya saja. Kemudian Rasulullah ditanya, qalu wala anta, begitupun engkau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan wala ana, begitupun ana, belum tentu saya bisa masuk surga karena amalanku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan illa an yataghammadani Allahu ta'ala birahmatihi minhu wa fadlin, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepadaku dan memberikan keutamaan pahalanya kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya yang berhak untuk menilai ibadah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hambanya tidak boleh melakukan hal yang demikian. Bahkan Rasulullah pun mengatakan seperti ini. Padahal Rasulullah yang kita tahu bersama, kita maklumi bersama bahwasanya dosa-dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau memberikan contoh kepada kita, suri teladan kepada kita yang baik. Jangan terlalu pede dengan amalan kita, karena kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah lanjutan dari hadis ini, i'malu, beramallah kalian. Karena apa? Fa inna ahabbul a'mali indallah, karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa in qalla, yaitu yang paling ajek, paling istiqomah wa in qalla, walaupun itu sedikit. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya jangan terpukau dengan amalan-amalan kita yang telah kita perbuat di bulan Ramadan. Karena ini bisa menjadi yaitu bumerang nantinya selepas bulan Ramadan, karena berbangga diri walaupun itu untuk dirinya sendiri, tidak dia ucapkan kepada orang lain, tidak dia riakkan, tidak dia sum'ahkan kepada orang lain, tapi dia merasa dalam dirinya sendiri, sudah banyak aku beramal soleh di bulan Ramadan, inilah agak saya surutkan di luar bulan Ramadan. Kan di bulan Ramadan dilipat gandakan hitungannya, seperti yaitu udah dirapel bulan Ramadan, berikutnya enggak beramal, dikit-dikit aja. Enggak seperti itu. Tapi Rasulullah mengatakan i'malu. Jadi teruslah beramal.
Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan kita itu yang adwamuha, yaitu yang istiqomah kita lakukan. Bukan yang yaitu bolong-bolong kita lakukan, besok berbuat, besoknya tidak, besoknya berbuat lagi, besoknya tidak. Enggak. Tapi yang istiqomah kita lakukan, walaupun itu yaitu secara kuantitas itu sedikit. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang para ulama impun agar kita yaitu selepas bulan Ramadan ini yaitu sukses di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berikutnya istisyar al-hanin ila ta'ah, yaitu kita menumbuhkan dalam diri kita itu rindu untuk berbuat taat. Bukankah tadi dikatakan bahwasanya di bulan Ramadan kita ini digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan motivasi, mengiming-imingi kita pahala yang berlimpah di bulan Ramadan. Tujuannya tidak lain juga bukan supaya nanti selepas bulan Ramadan kita terbiasa untuk beramal tersebut, kemudian akan tumbuh rasa rindu, cinta terhadap ketaatan. Ini salah satu di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini terkadang untuk kita yaitu luput terkadang. Padahal kata-kata yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Baqarah ketika yaitu Allah Subhanahu wa taala berkata tentang bulan Ramadan atau Syahrus Syam, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di akhir ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Jadi takwa itu dari kata dasar waqayaki, yaitu membentengi diri. Membentengi diri dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu ingin mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala, bentengi diri dia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya istisyar al-hanin bit ta'ah, yaitu tumbuhkan rasa cinta, rindu terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang juga perlu kita camkan yaitu tentang kerinduan ini, atau tentang tadi yang dikatakan bahwasanya kita yaitu sangat dicela untuk yaitu membangga-banggakan amalan. Ini juga ada kaitannya dengan ketaatan. Ketika mungkin seorang merasa dirinya taat, kemudian akan muncul rasa yaitu membanggakan amalan. Ini yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di penghujung bulan Ramadan kita akan diperintahkan oleh Rasulullah SAW memperbanyak doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau sesungguhnya itu zat yang menyukai memaafkan. Tuhibbul afwa, menyukai sesuatu yang memaafkan. Fa'fu anni, maka ampunilah diriku. Nah ini, dari hikmah ini kita perlu membaca yaitu minta kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan sebanyak-banyaknya. Karena kita terkadang itu terluput untuk membanggakan diri terhadap amalan-amalan yang kita perbuat. Karena nantinya khawatir dari bangga diri terhadap amalan tersebut, nanti Allah Subhanahu wa taala mencabuti sedikit demi sedikit dari amalan-amalan yang kita banggakan tersebut. Karena kita tidak patut membanggakan amalan-amalan tersebut, padahal kita belum tentu amalan tersebut itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dituntut untuk kita yaitu beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian itu tiba menjemput kita. Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian itu menjemput kalian. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini rasa hal yang seperti ini kita hilangkan, rasa bangga terhadap amalan yang kita lakukan itu hilang, maka akan muncul yang namanya yaitu tawaddu, yaitu merendahkan diri. Tidak hanya merendahkan diri yaitu di hadapan orang, tapi yang paling yaitu mendasar yaitu kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kita membanggakan amalan kita di hadapan orang itu tercela. Membanggakan amalan kita di hadapan Allah, merasa amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga tidak diperbolehkan. Karena itulah pentingnya tawadhu, yaitu kita merendahkan diri di samping kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama salaf dahulu pernah memberikan wasiat kepada kita, sebagaimana dikatakan qala ba'dus salaf, itu berkata sebagian ulama salaf dahulu, kanu yad'una sittata ashhurin an yablugha syahru Ramadan. Ini bentuk yaitu ketawaduan ulama salaf terdahulu, yaitu bentuk kerinduan tadi, yaitu pentingnya rindu terhadap ketaatan. Ramadan bulan ketaatan, maka perlu kita pentingnya rindu terhadap bulan ketaatan tersebut. Karena itulah di sini para ulama salaf mengatakan bahwasanya dahulu ulama salaf dahulu mereka berdoa selepas bulan Ramadan, mereka langsung berdoa. Jadi 6 bulan selepas bulan Ramadan itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? An yablughahum syahru Ramadan, agar mereka diperjumpahkan kembali kepada bulan Ramadan. Kemudian tsumma yad'una Allah sittata asyhurin an yataqabbalahu minhum. Kemudian 6 bulan berikutnya sebelum bulan Ramadan itu tiba, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan mereka nanti yang mereka perbuat di bulan Ramadan yataqabbalahu wa minhum, agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan atau mengijabahi, memberikan pahala terhadap amalan-amalan yang mereka perbuat. Nah, ini bentuk kerinduan mereka terhadap ketaatan. Ini pentingnya kita, yaitu kembali tadi dikatakan yaitu istisyar al-hanin bit ta'ah, yaitu rindu terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yaitu al-musara'atu fil bad'i, yaitu bersegera untuk berbuat kebaikan, berbuat ketaatan. Tadi dikatakan yaitu bentuk kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri-cirinya yaitu dia al-musara'atu fil bad'i fil ibadah, yaitu dia bersegera untuk berbuat ibadah. Ada yaitu panggilan untuk beribadah, dia bersegera, tidak menunda-nunda untuk beribadah. Karena perbuatan menunda-nunda terkhusus untuk suatu kebaikan ini tercela di hadapan Islam. Karena itulah ada seorang penyair mengatakan wala tajri amalal yaum ilal ghaddin ila ghadin la'allal ghad ya'ti wa anta fakidin. Jangan engkau tunda amalanmu sekarang, hari ini, untuk besok hari atau untuk esok hari. Karena bisa jadi esok hari ketika tiba engkau sudah tiada. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yaitu pentingnya agar kita tidak menunda-nunda amalan, bersegera. Karena orang yang mengatakan atau menyatakan cinta rindu terhadap amalan, yang tentunya ketika amalan itu datang segera dijemput, diamalkan, bukan malah engko dawa waktunya, masih panjang waktunya, enggak, tapi segera dilakukan. Karena di antara ulama salaf juga pernah saling memberikan petua, di antaranya Al-Imam Abu Ishaq. Beliau pernah yaitu meminta petua kepada ulama salaf yang lainnya. Apa kira-kira wasiat Anda kepadaku? Kemudian salah satu wasiatnya yaitu agar jangan menunda-nunda kebaikan. Ini pentingnya kita untuk al-musara'atu fil bad'i fil ibadah, yaitu bersegera untuk beribadah. Terkhusus yaitu ketika biasanya Ramadan itu sudah pergi, seperti malam takbiran misalnya, jangan ditunda-tunda. Kadang orang-orang menundanya atau lalai terhadap amalan-amalan berikutnya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza faragta fansab. Jika engkau telah melaksanakan suatu amalan, maka bersegeralah melakukan amalan berikutnya.
wa ila rabbika farghab. Kemudian baru selesai melakukan itu semua, terus melakukan amalan-amalan tersebut, kemudian engkau yaitu berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang biasanya dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu ketika Ramadan itu yaitu baru saja yaitu tiada, misalnya meninggalkan kita seperti malam Id. Kadang itu kita terlalaikan dengan hiruk pikuk dunia. Kita terlalu yaitu euforia dengan hari Id, takbiran dan semisalnya sampai larut malam. Mereka lupa padahal di kebiasaan sehari-harinya di bulan Ramadan mereka melakukan sholat taraweh, atau kalau di luar bulan Ramadan itu disebut sholat tahajud atau qiyamul lail. Nah, itu selepas bulan Ramadan sunnah-sunnah ini masih ada. Nah, ini terkadang terlalaikan, walaupun itu hanya sekedar 2 rakaat saja, itu terkadang lupa. Padahal di malam Id itu masih ada sunnah, yaitu sholat tahajud, qiyamul lail, sholat witir masih ada. Padahal ini sudah dia biasakan di bulan Ramadan, tapi karena terlalu euforia terhadap yaitu datangnya hari Id, terlalaikan akan hal ini. Ini bentuk yaitu tidak bersegera untuk berbuat kebaikan, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal baru saja ditinggal oleh bulan Ramadan. Perbuatan baik, ibadah yang ada di bulan Ramadan yang padahal itu ikonnya bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, ini kan tidak muncul terang-terangan selepas sholat isya kalau tidak di bulan Ramadan. Ini lupa terkadang oleh kaum muslimin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yaitu puasa. Karena itulah Rasulullah SAW dalam hal ini, dalam puasa di sini, walaupun selepas bulan Ramadan itu telah tiada, tentang puasa di sini Rasulullah masih memberikan motivasi akan hal ini, yaitu puasa bulan Syawal. Bahkan masih dikaitkan dengan puasa Ramadan tentang keutamaannya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti puasa Ramadan tersebut dengan berpuasa lagi 6 hari di bulan Ramadan, di bulan Syawal, maka ganjaran atau keutamaannya faka'annahu kasiyamid dahar, maka pahalanya itu seperti puasa setahun penuh. Ini sejatinya yaitu sebenarnya yaitu faedah yang dapat kita ambil di sini, di samping juga keutamaan yang ada di dalamnya seperti puasa setahun penuh, yaitu Rasulullah SAW di balik itu yaitu sebenarnya mengajak umatnya untuk istiqomah. Jangan sampai lupa terhadap amalan-amalan yang telah dia istiqomahkan, yang dia perbuat rutin di bulan Ramadan, yaitu puasa. Walaupun secara sifat ibadahnya berbeda. Puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib, ataupun puasa yaitu di bulan Syawal 6 hari itu hukumnya sunnah. Tapi intinya di balik itu yaitu faedah yang dapat kita ambil, Rasulullah seakan menyuruh kita untuk istiqomah. Jangan lupakan yang namanya puasa. Engkau sudah digembleng 1 bulan penuh, masa selepas bulan Ramadan langsung lupa. Karena itulah masih diingatkan dengan dimotivasi pahala yang begitu luar biasa tersebut. Intinya dari situ yaitu kita dituntut untuk istiqomah sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Masih ada puasa-puasa sunnah berikutnya, puasa yaitu Ayyamul Bait, 3 hari di pertengahan bulan. Bisa kalau kita puasa Senin Kamis, atau kalau mampu juga bisa puasa Daud, puasa sehari, besoknya ndak, besoknya puasa, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya yaitu tuntutan agar kita sebagai seorang hamba yaitu istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal berikutnya yaitu yang kita lakukan selepas bulan Ramadan, yaitu tentunya yaitu kita tetap yaitu mengharapkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan timbal baliknya kepada kita. Walaupun secara keseluruhan Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seluruh hambanya, tapi hendaknya seorang hamba yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan mahabbatullah,
yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ini penting karena kita di bulan Ramadan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintainya. Karena di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bentuk cintanya kepada hambanya dengan yaitu memberikan pahala yang begitu berlimpah kepada hambanya. Ini salah satu bentuk rahmannya, yaitu maha pengasih, maha cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir penghujung Ramadan juga memberikan maghfirah, pengampunan kepada hambanya. Ini juga salah satu bentuk cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita dituntut pula untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantara yaitu efek dari kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salah satu di antara caranya juga diberikan di sini beberapa cara oleh para ulama. Di antaranya yaitu bentuk agar kita di sini yaitu cinta bukan hanya sekedar cinta teori omongan belaka, karena sebagaimana pernyataan penyair mengatakan kullun waslan bilaila. Jadi semua mengatakan ada cinta kepada si Laila. Walakinna Laila la tuqirru bidak. Kan tapi si Laila tidak menyatakan atau yaitu mengatakan akan hal itu. Tidak menyatakan akan hal itu, jadi tidak mengakui kecintaannya. Begitupun ketika kita yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita buktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya cuma yaitu omongan belaka. Di antaranya yaitu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, karahiyatu ma yakrahullah. Yaitu kita benci terhadap apa saja yang Allah benci. Sebagaimana kalau kita cinta terhadap sesama makhluk, ya misalnya terhadap istri kita, istri kita maunya apa, benci apa, kita juga hendaknya juga membencinya. Selama itu benci terhadap suatu yang yaitu memang harus dibenci. Nah, dalam hal ini juga maka lebih wajib kita menyatakan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala membenci hambanya melakukan yang demikian dan demikian, perbuatan yang demikian dan demikian, kita sebagai hambanya hendaknya juga membenci perbuatan tersebut. Karena ini juga konsekuensi dari yaitu keimanan yang kita miliki. Dan bentuk takwa itu juga salah satu di antara definisi takwa yang didefinisikan oleh para ulama. Di antaranya yaitu seorang tabi'in Thalaq bin Habib mengatakan yaitu at-taqwa itu yaitu beramal atas dasar ilmu, cahaya ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah. Yaitu takwa itu ialah engkau beramal kepada Allah Subhanahu wa taala ala nuri minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup demikian. Jadi ketika kita beramal berdasarkan ilmu kurang masih, kurang sempurna. Tarju thawabullah. Kita mengharap dari amalan yang kita perbuat tadi berdasarkan ilmu tadi juga yaitu thawabullah, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu ibadah, amalan untuk kita lakukan. Di situ ada yaitu wajibnya seorang hamba harapan untuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh tentang siam, puasa. Allah katakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman wa ihtisaban dan mengharap pahala. Ini. Jadi beramal tidak hanya kita beramal-amal saja, tapi juga harus ada yang namanya roja, yaitu thawabullah, yaitu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar beramal. Di samping juga harus ada ilmu dari amalan yang kita lakukan, juga harus ada yang namanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ini, maka kita tidak perlu pujian dari orang lain. Jadi enggak penting pujian orang lain. Kalau sudah ada dalam benak kita pahala ini dari Allah Subhanahu wa taala, saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya minta pahalanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluknya. Kemudian lanjutan definisi takwa yang dikatakan oleh tabi'in Thalaq bin Habib,
wa antatruka ma'siyatallah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ala nuri minallah, di atas cahaya petunjuk ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan ketaatan pun juga ada ilmunya. Tidak hanya beramal ketaatan, tapi meninggalkan amalan perbuatan maksiat pun juga harus ada ilmunya. Kemudian tidak hanya cukup meninggalkan maksiat saja, tapi juga harus ada yang namanya takhafu iqaballah. Harus ada rasa takut dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus ada ketika kita hendak melakukan perbuatan maksiat, harus ada di dalam benak kita, yaitu rasa takut. Oh, nanti saya diazab oleh Allah, nanti saya dihukum oleh Allah kalau saya melakukan hal demikian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan ketaatan, amalan maksiat itu sudah ada rambu-rambunya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada amalan ketaatan, harapan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kemaksiatan harus ada rasa sebelum melakukannya, atau mau niat saja sudah ada rasa, yaitu takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, yaitu untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, idmanu dzikrillah taala, yaitu senantiasa istiqomah untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mencintai itu senantiasa akan mengingat terus, yaitu zat yang dicintai. Nah ini. Kemudian yang berikutnya, al-khalwa billahi limunajatihi. Kemudian yaitu bersendirian, berkhalwah untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting, sebagaimana dikatakan bahasanya ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala masukkan surga. Kemudian dia diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana naungan saat itu begitu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya orang tersebut yaitu ada keterkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan al-khalwa, menyendiri, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yaitu agar muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khuznu ala fawatil khat minallah, yaitu rasa sedih, kemudian rasa menyesal terhadap waktu yang dia tinggalkan atau waktu yang dia isi untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita ada penyesalan terhadap maksiat, perbuatan maksiat yang kita lakukan, perbuatan yang itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus ada rasa sedih di diri kita. Karena itulah pentingnya muhasabah. Karena itulah yaitu sahabat Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yaitu hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab di hari kiamat. Maksudnya hisablah tentang perbuatan-perbuatan amalan kejelekan kita. Karena terkadang seorang hamba terluput terhadap amalan kejelekannya sendiri. Justru amalan orang lain, ngoreksi amalan orang lain begitu pinter, nge-review, metani amalan orang lain begitu pinter, sampai dihitung tiap hari kerjaannya metani, nge-review amalan orang lain. Amalan yang sendiri tidak direview. Nah ini perbuatan yang tercela, hal-hal yang seperti ini, lupa. Ya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya agar tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan al-mahabbatu hiyal ghayatu al-qaswa fil alaqati bainal abdi wa rabbih, yaitu al-khauf, yaitu menumbuhkan rasa tadi dikatakan, yaitu ada kaitannya dengan at-taqwa, yaitu menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ada kaitannya dengan takwa tadi. Ketika tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita hendak melaksanakan atau melakukan
kemaksiatan kepadanya, itu tidak berani kita melakukannya. Dan dikatakan para ulama bahasanya di antara rukun ibadah itu ada dua, yaitu ar-raja wal khauf, yaitu mengharap pahala dari ketaatan yang kita lakukan, kemudian al-khauf, yaitu al-khauf, takut terhadap amalan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Ini rukun ibadah. Adapun syarat ibadah maklum yang kita ketahui, yaitu ikhlas wal mutaba'atur rasul, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu syarat ibadah. Adapun rukunnya yaitu harus ada yang namanya ketika kita melakukan ketaatan harus ada rasa harap, kemudian ketika kita hendak melakukan kemaksiatan harus muncul rasa al-khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita setelah melaksanakan kemaksiatan munculkan rasa takut kita karena bisa dihapus nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala kita tidak ada rasa takut pun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap yaitu kemaksiatan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin untuk menghapusnya. Jadi perlunya akan hal ini. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahim. Bahkan orang yang tidak pernah berbuat ketaatan pun sedikit pun, kemudian di akhir hayatnya berbuat ketaatan sedikit saja, seperti contoh sebagaimana ma'ruf contohnya seperti yaitu orang yang ahli membunuh orang, kisah tentang pembunuh 100 nyawa, itu kan hanya berbuat ketaatan di akhir hayatnya saja, Allah mengampuninya. Belum lagi kisah tentang yaitu pezina perempuan yang akhir hayatnya hanya sekedar memberikan asupan minum kepada anjing yang lagi kehausan, kemudian dia meninggal dunia hanya karena amalan sedikit itu. Tapi yajubbu man qablahu, tapi kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya tentunya, karena tidak ada yang bisa menentukan seseorang itu masuk surga atau tidak, itu hanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi hadis yang Rasulullah SAW, illa an yataghammadiyallahu bi rahmatihi wa fadli, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keutamaannya ketika kita beribadah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ada tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, yaitu kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Sebagaimana tadi dikatakan bahasanya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu istiqomahnya kita ketika beribadah. Dan bentuk istiqomah itu yaitu salah satu di antara cirinya nanti selepas ibadah dia akan melakukan ibadah berikutnya. Sebagaimana tadi dijelaskan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Ini waktunya kurang pinten nih. 7 menit, 6 menit, monggo dipergunakan sisa waktunya untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu-waktu menjelang berbuka di antara waktu yang diijabahi doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.